Selamat siang Pak Siki. Selamat siang. Saya mau tanya nih seputar meditasi. Ya, Sebenarnya tuh meditasi apakah harus hanya mengkonsentrasikan pikiran pada napas Pak Siki? ya tergantung objeknya. Kalau memang objek dasarnya di nafas, kita mengonsentrasikan diri perhatian kita pada nafas. Tetapi yang terpenting sebelum kita meditasi kan ada hal-hal yang mendukung agar meditasi itu bisa berjalan dengan baik, seperti posisi, kemudian juga bagaimana sikap batin kita. Ada satu istilah misalnya adalah senyum di dalam hati. Jadi pada saat kita meditasi, kita mencoba membuat diri kita itu tersenyum. Nah, di situ kita akan menjadi mudah untuk memasuki tahap-tahap proses-proses untuk mencapai kondisi yang lebih tenang. Itu kalau ada yang tersirat seperti air tenang, dalam dan bisa mengalir deras tuh. Bagaimana tuh? Kira-kira penjelasan lebih rincinya. Ya, sepertinya seperti ini. Jadi di dalam meditasi mungkin terkadang perhatian itu kita hanya sebagai pengamat saja. Jadi apapun yang muncul di dalam batin kita, di dalam pikiran kita hanya mengamati saja. Jadi biarlah mereka berproses. Mereka datang, kemudian eksis, dan pergi. Kita hanya mengamati sebagaimana dia muncul, berlalu, dan pergi. Jadi kalau begitu nggak ada yang bisa kita genggam tentang ketenangan batin itu. Ya, jelas seperti itu. Termasuk konsep-konsep meditasi itu, pada saat kita meditasi itu harus kita lepaskan. Nah, lalu apa fungsinya teori-teori yang kita pegang kalau kita nggak pegang terus dalam meditasi? Teori hanya sebagai pengantar agar kita memahami seluk-beluk daripada apa yang nanti kita alami. Tapi setelah kita mengalami sendiri, ya pengalaman itulah sendiri yang harus kita sadari, kita amati, dan kita jadikan perhatian di dalam kita. Seperti itu. Enggak, kadang-kadang banyak teori-teori meditasi malah sering menghambat untuk kita mencapai ketenangan, betul begitu sih. Justru itulah kalau kita terlalu banyak teori-teori meditasi, dan itu terkadang juga pada saat kita mengalami meditasi itu sendiri kadang berlainan dengan apa yang kita alami. Jadi kita perlu langsung mengalami sehingga nanti kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dan juga pencerahan-pencerahan dalam praktik meditasi itu. Tapi yang suka saya baca itu kalau kita hidup hampir bisa atau mungkin bersikap seperti orang gila supaya kita bisa hidup tenang. Bagaimana maksudnya itu? Ya, terkadang secara umum orang menganggap orang gila itu karena tidak sesuai dengan pendapat umum. Tapi terkadang juga pendapat umum sendiri itu belum tentu benar juga. Itu ada satu taraf-taraf orang untuk mencapai kedewasaan mental, kedewasaan berpikir menghadapi kenyataan hidup dan sebagainya. Terkadang orang yang sudah masuk ke dalam kebijaksanaan di dalam kehidupan mungkin secara umum orang menganggap orang gila. Bisa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Siki Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.